Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Rozik. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang salah satu package yang berguna untuk memberikan kesan yang baik bagi pengguna ketika pertama kali membuka aplikasi teman-teman. Di sini kita akan ngebuat sebuah onboarding screen atau introduction screen. Onboarding screen adalah salah satu halaman yang akan ditampilkan kepada pengguna ketika pertama kali membuka aplikasi teman-teman, setelah menginstal aplikasi dari Play Store ataupun App Store. Fungsi dari onboarding screen itu sendiri salah satunya adalah untuk mengenalkan kepada pengguna tentang aplikasi kita, profil perusahaan kita, atau sekedar ingin mengenalkan fitur-fitur apa saja yang bisa digunakan dan apa benefit aplikasi ini untuk pengguna. Oke, langsung saja. Seperti biasa, di sini saya sudah menginstal project baru Flutter dan juga menjalankannya pada emulator. Ini saya besarkan dulu. Oke. Untuk tampilan project ini sangat sederhana, hanya menampilkan app bar dengan title introduction. Bisa teman-teman lihat di sini hanya ada dua kelas ya, my app dan homepage. Nah, untuk menerapkan onboarding screen, teman-teman dapat menggunakan package introduction screen. Teman-teman cari aja di pub.dev, ketikkan keyword introduction screen. Versi pada saat video ini dibuat adalah 3.0.2. Ini adalah hasil nanti ya, ketika kita udah menerapkan package ini. Ada beberapa bagian. Yang pertama ada gambar ya, ini biasanya flat design yang menjelaskan secara sederhana mengenai aplikasi teman-teman melalui ilustrasi. Kemudian ada title dan deskripsi. Teman-teman juga bisa tambahin tombol di sini ya nanti. Kemudian di bawahnya ada navigatornya. Ini bisa berupa indikator berupa dots. Kemudian ada skip dan juga done. Oke, untuk menginstal project ini, teman-teman bisa tambahkan widget ini di paspec.yaml pada bagian dependencies. Di sini saya sudah menginstal. Bisa teman-teman lihat di sini di bagian dependencies ada introduction screen dan juga di sini saya tambahkan shared preference. Jadi gunanya adalah halaman introduction screen ini hanya ditampilkan sekali ketika pengguna membuka pertama kali aplikasi teman-teman. Selanjutnya kita coba baca dokumentasinya. Sepertinya tidak memerlukan konfigurasi yang spesifik untuk menggunakan package ini. Jadi kita bisa langsung menggunakan kelas dan properti-properti yang disediakan. Di sini bisa teman-teman baca aja ya, banyak properti yang dijelaskan, yang dijelasin lengkap semuanya. Saya biasanya langsung lihat di bagian example. Di sini kita diberikan contoh bagaimana cara menggunakannya. Oke, di sini bisa kita lihat untuk menggunakan package ini kita bisa menggunakan kelas introduction screen dan juga beberapa properti-properti lain. Oke, langsung kita terapkan aja ya. Kita copy aja bagian yang ini. Ini gunanya untuk merubah status bar color pada aplikasi kita jadi transparan. Status bar itu adalah paling atas sendiri. Ikutin warna introduction screen kita. Oke, kita tambahkan pada bagian fungsi main. Jangan lupa kita import. Seperti ini. Selanjutnya di bagian kelas my homepage kita ubah returnnya jangan scaffold tapi langsung introduction screen seperti ini. Kemudian ada beberapa properti di sini. Kita bisa tambahkan backgroundnya. Kita set warnanya jadi color aja ya. Kemudian untuk menambahkan isi di dalam introduction screen kita ada yang namanya property pages. Ini isinya adalah array. Yang mana array ini itemnya adalah page view model. Kita tambahkan aja page view model seperti ini. Nah, di dalam page view model ini ada berbagai properti yang bisa kita terapkan. Salah satunya ada title widget. Title ini berupa string. Namun kalau teman-teman ingin titlenya berupa widget, pakai properti yang bagian ini. Sama juga dengan body-nya. Kalau teman-teman body-nya hanya berupa string, pakai yang bagian ini propertinya body. Tapi kalau berupa widget, body widget. Misal teman-teman ingin menambahkan tombol atau list style atau widget-widget yang lain, teman-teman gunain yang bagian body. Kemudian image, menambahkan gambar, ini biasanya berupa ilustrasi. Kemudian ini footer, ini optional ya, karena ini no label. Kalau no label itu nggak harus diisi, ya dan lain sebagainya. Pertama kita pakai title yang ini string aja ya. Oke, isinya ini kita copy aja. Di sini ada beberapa teksnya.
Kita copy, kita masukin ke sini. Kemudian bodinya juga kita copy saja. Paste di sini. Oke, selanjutnya kita tambahkan image ya. Image-nya kita akan ambil dari network. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar ilustrasi yang akan kita gunakan. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Ini semua gambarnya background-nya transparan. Kita masukkan linknya di sini. Kita paste, kita set size-nya 350. Oke. Selanjutnya kita kasih dekorasi. Kita kasih style ya. Nah, decoration di sini isinya adalah page decoration ya. Page decoration ini nanti kita akan bisa di variabel yang berbeda agar dia bisa reusable, bisa digunakan oleh kelas page view model yang lain. Kita bikin variabel di sini, namanya adalah page decoration. Ya, isi page decoration ini ada banyak teman-teman. Yang kita gunain basicnya adalah kita set up style dari title-nya ya. Kita berikan dia bold. Kita set size-nya cukup besar karena ini title. Weight-nya adalah bold. Selain title style, kita tambahkan juga body style. Kita set size-nya lebih kecil yaitu 19. Kemudian kita kasih padding-nya. Body padding ini adalah padding pada bagian body. Kita set 16 saja. Cukup seperti ini. Nah, ini kita copy. Kita masukkan ke bagian decoration. Ya, sederhananya untuk page pertama seperti ini ya, layar pertama. Kemudian untuk halaman keduanya kita tinggal copy aja. Seperti ini. Cuman gambarnya ini kita ganti jadi gambar yang kedua. Kita paste, begitupun juga teksnya kita ganti juga. Kita copy aja, kita contek di bagian sini. Seperti ini, kemudian kita copy juga untuk halaman yang terakhir. Sama kita contek. Gambarnya kita copy juga. Bedanya di halaman terakhir ini, kita akan tambahkan footer. Ya, nanti di bagian bawah sendiri itu ada tombol get started. Tambahkan footer, di sini ada elevated button ya. Ini kita isi nanti aja. Selanjutnya ada child. Kita isi teks dengan nama get started. Oke, kita coba simpan dulu. Oke, halamannya cukup 3 aja. Selanjutnya kita tambahkan ada yang namanya property on done. Ini menghandle ketika tombol done ditekan dan akan mengarahkan ke halaman dashboard. Ini kita isi kosongan dulu aja. Selanjutnya kita tambahkan show skip button. Ini kita set jadi true ya. Ini isinya boolean. Kemudian ada juga show next button. Show done button kita set jadi true. Show back button ini kita set jadi false. Nah, ini kenapa false? Nanti saya jelaskan. Selanjutnya kita setup tombol backnya. Jadi di bagian container back kita isi apa? Secara default dia ini isinya adalah widget. Kita tambahkan aja icon ya. Icons.arrowback. Kemudian sama semuanya juga kita tambahkan skip, next, dan juga done. Kita tambahkan kalau skip itu berupa teks ya. Selanjutnya ada tombol next. Sama, next ini isinya adalah icons.arrow forward. Ya, seperti ini. Kemudian done kita set jadi teks juga. Ini kita copy aja dari sini. Isinya adalah done. Selanjutnya adalah kita tambahkan dots decoration. Ini untuk menghandle indikatornya berupa dot, bulutan kecil. Tambahkan dots decorator. Isinya kita set size-nya. Nanti bentuknya lingkaran. Dimana kita kasih colornya adalah gray. Kemudian kita set active size-nya 22 dan juga 10. Selanjutnya shape-nya ini baru kita sedia jadi rectangle kalau shape-nya itu aktif ya, atau persegi panjang tapi rounded nanti.
Sorry nih nggak pakai S. Oke, coba kita simpan. Mari kita lihat hasilnya. Ini masih ada error. Coba kita lihat di debugnya ya. Ini coba kita reset aja. Iya, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman geser, dia akan berubah ke halaman yang kedua. Kita geser lagi ke halaman yang ketiga. Ini ada tombol done-nya. Seperti ini ya. Oke. Teman-teman bisa mengatur fleksibilitas dari indikator dan tombol-tombol yang di sebelahnya. Di sini ada yang namanya flag, yaitu dodge flag, next flag, dan skip or back flag. Secara default dia itu isinya satu ya. Nah, secara default isinya adalah seperti ini. Teman-teman bisa rubah untuk mengganti width dari fleksibilitas si bagian kontainer ini. Misalnya ini kita ganti jadi 3. Kalau kita save, nah yang bagian next ini akan melebar ya teman-teman, sehingga akan motong bagian yang ini. Jadi ini kita kecilin aja, yang kita besarin adalah bagian dots-nya. Nah, nanti dia akan ngelebar, dia akan semakin ke kanan, dan bagian ini akan semakin ke kiri, dan bagian tengah ini akan semakin lebar. Semakin besar flex bagian dots, maka semakin panjang bagian si dots-nya atau indikatornya. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini ada skip, ada next, dan juga ada done. Lalu di mana show back button ini? Ya, ini karena kita set false. Jadi ini si back button ini itu sebenarnya isinya diletakkan juga di skip button. Jadi ini saling berlawanan. Kalau teman-teman pakai skip button, jadi back buttonnya harus di false. Tapi kalau teman-teman mau pakai back button, si skip buttonnya harus di false. Jadi sini true, di sini harus false. Nah, dia akan berubah jadi tombol back seperti ini. Ya, nggak bisa pakai dua-duanya. Kalau teman-teman paksain, dia akan error seperti ini. Jadi harus pakai salah satu saja. Kita pakai yang skip aja ya. Oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan nge-handle tombol done-nya ya. Jadi ketika diklik down, kita akan arahin ke halaman dashboard. Sama juga di get started ini kita samain ya dengan done. Dia akan ngarah ke halaman dashboard. Kita bikin di sini class dashboard. Ya. Bikin kelas dashboard screen yang mana isinya sederhana saja. Kita return scaffold, isinya adalah app bar dengan title dashboard. Seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan routing di bagian tombol undone. Kita set push replacement ya teman-teman. Jadi ketika di tombol back, dia tidak akan kembali ke halaman sebelumnya. Oke, ini kita copy sama pada bagian action dari get started. Kalau teman-teman klik done, dia akan ngarahin ke halaman dashboard. Kalau teman-teman klik back di sini, ya dia langsung keluar, artinya tidak kembali ke halaman introduction screen. Itu yang kita mau. Oke, coba kita restart. Nah, selanjutnya kita akan terapin shared preference pada onboarding screen. Jadi fungsinya adalah halaman ini itu hanya diakses sekali saja ketika si pengguna baru pertama kali membuka aplikasi setelah menginstal dari Play Store atau App Store. Untuk setup set preference, teman-teman bisa masukin di bagian function main. Namun sebelumnya kita bikin dulu ya variabel introduction untuk menghandle apakah dia itu udah kebuka atau belum sebelumnya. Kita set defaultnya 0, artinya belum terbuka sama sekali. Kemudian kita bikin sebuah function inisialisasi si set preference untuk onboarding screen. Kita tambahkan final pref. Kita manggil instance dari set preference. Kemudian kita buat sebuah variabel intro. Kita bikin variabel untuk shape preference-nya dengan nama introduction. Ini yang nanti sebagai parameter atau key dari si set preference yang disimpan di dalam cache ya.
Kita cek dulu, kita print ya. Isinya apa? Kita cek apakah si intro ini tidak null, dan apakah si intro ini sama dengan 1. Kalau iya, maka kita return, kita update si introduction variable globalnya jadi sudah terisi ya. Cuman kalau belum, ini artinya dia baru dibuka. Nah, baru kita set si preference-nya jadi 1. Key-nya introduction, samain ya sama ini. Kita set dia jadi 1. Titik koma. Oke, kita simpan dulu. Nah, selanjutnya kita update di bagian tampilan si homepage ini. Kita cek apakah variabel global introduction-nya itu 0. Kalau 0 maka tampilkan ini ya, my homepage yang isinya adalah introduction screen. Kalau enggak, langsung ke halaman dashboard. Kalau tidak, langsung ke halaman dashboard. Seperti ini. Ini coba kita simpan. Jangan lupa teman-teman tambahkan di sini binding ya, karena kita melakukan binding di shape preference. Lalu jangan lupa kita panggil si init introduction ini. Teman-teman tambahkan keyword asing ya di bagian void main, karena kita menjalankan ini secara asinkronus. Kemudian tambahkan await. Oke, coba kita simpan. Lalu kita buka debug konsolnya, kita restart ya. Di awal pertama kali intronya itu 0, artinya kalau dia 0, dia akan ngelewatin si kondisi if ini. Artinya introduction ini tidak akan diupdate ya, variabel globalnya. Langsung dia ngelewatin dan ngejalanin si set integer ini. Nah, ketika teman-teman buka untuk yang kedua kalinya, status si intro ini dia akan terisi ya. Jadi dia akan masuk ke sini, nge-return dan mengupdate variabel global si introduction-nya menjadi 1. Ini coba kita buktikan. Kalau teman-teman klik done, oke, dia akan masuk ke halaman dashboard. Namun ketika teman-teman restart, harusnya dia tidak akan masuk ke halaman onboarding screen lagi. Kita lihat, intronya jadinya 1 dan dia ngelewatin si onboarding screen. Seperti itu teman-teman. Jadinya si onboarding screen tidak akan dibuka seterusnya. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini saya cukupkan sekian. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Semoga dapat membantu. Saya cukupkan sekian. Saya Rozik. Terima kasih udah berkunjung di channel saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.